kabar baik. Baik, Wah, selamat datang di Studio Kalahan. Waduh, thank you. Aku pengen lihat-lihat boleh, Mas? Oh iya, silakan masuk. Waduh. Mas Wil, silakan. Waduh. Nih, seneng banget bisa ketemu Mas Heri. Iya nih, waduh udah lama kita nggak ketemu ya. Iya. Betul. Om Heri, Ya. ini kok namanya juga lucu studionya. Kalahan sebenarnya apaan sih ini? Ya, Kalahan itu sebetulnya kita ingin mencari studio sebagai produksi ilmu pengetahuan. Jadi kita ingin ada kesadaran bahwa kalah, tidak sempurna dan gagal itu menjadi blessing bagi kreativitas seniman. Jadi kalahan itu kalah terus menerus, tetapi artinya bahwa kita ingin mencari ukuran dari apa yang sudah kita lakukan progresnya. Ini juga banyak banget instalasi ya, aku lihat tuh. Ya. Ini ada wayang apa gimana ini? Ya, ini wayang Motaro. Wayang Motaro ini cerita Jepang gitu. Jadi kemarin di daerah Kyushu, Fukuoka kita buat pertunjukan di sana. Jadi Om Heri mamerin ini di Jepang ya kemarin? Ya. Jadi emang bawa kebudayaan Jawa ke Jepang berarti ini? Iya, bahwa kebudayaan seringkali wayang itu bisa menjadi media untuk diplomasi kebudayaan. Nah kalau ini apa nih Om Heri? Ini kereta kencana Avandi, karena saya sering ke rumah Pak Avandi dulu. Di dalam kehidupan Avandi, kadang-kadang Avandi dianggap hidupnya itu seperti berjalan terbalik dengan orang yang normal gitu. Nah seniman itu biasanya seperti itu. Makanya beca ini yang tadinya berjalan ke sana, ini berjalan mundur. Tapi sebetulnya tidak mundur. Dia itu maju tapi tidak dengan apa yang sudah biasa orang lakukan. Jadi nggak normalnya orang ya? Ya, normalnya orang bagi orang normal. Oke. Bagi seniman dia normal. Emang kontekstual banget ya Om Heri. Ya. Ini juga aku perhatiin kayaknya banyak karya-karya yang berbau AK militer. Emang apa nih Om Heri? Ya, jadi memang kalau di dalam seni itu kita juga menjadi kesaksian dari persoalan-persoalan militerisme yang kadang-kadang sampai hari ini bisa terjadi di mana-mana di dunia gitu. Bahwa kita melihat bahwa kekerasan itu menjadi momok yang membahayakan bagi terutama ekspresi bagi setiap orang untuk memberi kesaksian zaman gitu. Jadi emang kontekstual dan jadi aku ngelihat Om Heri ini bukan cuma di 2 dimensional tapi di 3 dimensional bahkan sampai digital ya. Iya. Jadi kalau kita sebagai seniman tuh kita tidak anti teknologi. Kalau kita pakai pensil, menulis masih pakai pensil itu artinya kita tidak anti teknologi karena pensil itu juga teknologi. Jadi kalau orang tidak ingin menjadi anti teknologi, itu berarti dia tidak boleh memakai pensil untuk menulis. Jadi jadi kalau kita menerima semua kemajuan teknologi itu artinya kita menganggap bahwa seni, budaya dan sains itu saling menyatu, paralel, menyatu. Om, tapi yang aku lihat dari tadi ini sih Om. Ya. Ini kayaknya salah satu karya yang fenomenal dari Om Heri juga ya. Iya. Ini kita buat tahun 96 bidadari-bidadari yang terperangkap di jaring gitu. Jadi bahwa ide-ide itu kadang-kadang saya menganggap bahwa bidadari itu adalah ide itu sendiri gitu. Bahwa setiap orang punya bidadarinya sendiri. Jadi di sini kita melihat bahwa ide itu atau inspirasi adalah memerlukan sayap sehingga kita tidak terperangkap untuk mengekspresikan ide-ide kita. Jadi kalau kita lihat sejarah seni modern itu ada yang namanya seniman Gustave Courbet, itu dari munculnya realisme di Eropa. Waktu itu dia menganggap bahwa seni itu harus memisahkan diri dari agama gitu. Karena seni itu punya area yang kebebasannya itu tidak boleh terhambat oleh doktrin-doktrin lain di luar seni. Jadi di waktu itu dia bilang, tunjukkan saya satu bidadari. Kalau ada saya akan melukis. Ini udah sempat dipamerin sebelumnya Om? Ini sudah. Jadi waktu itu saya pamerkan tahun 96 di Sao Paulo Biennale di Brasil. Wow. Jadi udah nyampe Biennale juga ya? Udah sampai Biennale juga. Emang ini juga banyak lukisan-lukisan lainnya yang menarik. Iya betul. Di
sini jadi ada apa lukisan-lukisan, instalasi, juga arsip-arsip yang brain atau otak saya itu sebenarnya ada di semua arsip yang ada di sini. Jadi kalau saya masih hidup, saya bisa melakukan artist talk. Tapi kalau saya sudah meninggal, yang bicara adalah archive talk. Oke. Jadi archive-nya yang bicara. Jadi di sini arsip-arsip kita dari tahun 79 sampai hari ini, sains, teknologi, dan di sini kita bisa belajar tentang siapa kita gitu. Karena menggali diri itu dari batin dan intelektualitas itu nantinya kita tidak tersasar untuk langkah-langkahnya itu pasti tepat. Menarik banget. Jadi sih. tulisan ini tahun 86 masih terkorelasi dengan pemikiran yang hari ini. Om Heri di drop out 1 tahun setelah ya 87 ya. 87. Tapi sekarang jadi guru Dosen di pasca sarjana. S2. S2. Gila. Ini semua dokumentasi semua ya berarti Om? Semua dokumentasi. Jadi di sini ada pameran misalnya di Chicago yang namanya Civilization Oddness. Ini nanti ada pameran di Jepang, ini di Bandung, di ITB, di Sumarja, ini di Australia, di Pecer. Berapa negeri Om Heri itu udah berpameran, kurang lebih ada berapa negeri yang udah pameran di luar? Di luar mungkin 30 atau 40 negara. 40 negara mungkin hampir segitu. Luar biasa banget. Ini semua dari start pertama kali tahun berapa tuh Om? Di luar negeri? Di luar negeri tahun 90. Oke. Jadi saya tinggal di Swiss 1 tahun gitu. Kemudian dari situ saya pameran di Jepang. Oke. Yang keliling dari Hiroshima, Osaka, Fukuoka, Tokyo. Kemudian setelah itu pameran di Australia di Asia Pacific Triennale tahun 93. Kemudian 95 pameran tunggal di MoMA di Inggris. Kemudian 96 di Sao Paulo, terus ke New York. Wah, luar biasa banget ya. Ada hari kurang semangat, malam lembur tidur terlambat, berat untuk jalan. Jadi ini ruang arsip yang di situ kita pakai sebagai ruang kuratorial, termasuk ruang arsip yang kita pakai orang bisa melakukan riset gitu. Jadi saya kira menariknya itu seni itu berbasis penelitian gitu. Karena semua seniman besar di dunia melakukan penelitian sebelum mereka berkarya. Oke, jadi emang ini juga berarti buat publik mau research di sini pun dikasih? Juga dikasih ya. Jadi nanti ada misalnya orang ambil doktor misalnya dari Jerman gitu, mereka bisa riset di sini. Kemudian dari Jepang. Dari luar tuh ada beberapa yang kesini? Ada. Jadi apa-apa yang saya buat di sini, mereka juga punya arsip-arsipnya di sana. Jadi kita berusaha semoga saya bisa menjadi seniman yang berada di wilayah global. Jadi emang apa yang bikin orang luar buat sampai datang ke Jogja buat studi itu apa kalau dari pengalaman? Ya, saya kira karena ini hierarki dari seni itu kan sebetulnya intelektualitas ya. Nah di situ kita melihat bahwa karya seni itu tidak hanya estetika atau filsafat seni, tapi pemikiran-pemikiran yang juga terkorelasi dengan hal-hal yang terjadi pada wilayah global. Nah, kebanyakan di Indonesia itu orang hanya bicara artistik, hanya bicara teknis, bicara bahan-bahan, visual aja, tapi intelektual seninya itu tidak termasuk. Padahal nilai-nilai yang ada di material itu dia punya nilai besar ketika ada pemikirannya gitu. Jadi itu cuma jadi porosnya aja ya Om, artinya artistik gitu. Iya, artistik itu teknis-teknis yang bisa dipelajari. Ya kalau orang bikin makanan mungkin dia kasih resep-resep yang supaya enak gimana, tapi kenapa makanan itu terjadi itu yang ini mbaknya rajin banget di sini Om. Iya nih. Namanya siapa? Ini kayak Marilyn Monroe. Iya. Ini semua arsip-arsip ada, jadi
apa juga ya semua kita asipkan misalnya Unpacking Europe. Jadi waktu itu kita pameran tentang bagaimana membongkar Eropa gitu. Karena kekuatan-kekuatan Asia itu sebetulnya sangat luar biasa. Tapi kebanyakan orang belajar mulai dari Renaissance, tapi tidak belajar dari sebelum Renaissance. Karena Renaissance di Eropa itu sebetulnya dipengaruhi oleh perkembangan budaya yang lebih tinggi di Asia waktu itu. Jadi ini semua studi yang emang. Jadi kalau pameran keluar pun juga bawa itu ada tulisan catatan-catatan dari seniman-seniman internasional. Jadi kita ikut di satu pameran termasuk di esai-esai yang bersifat commission itu dari masing-masing artis yang ikut seperti Harry Dono, Koko Fusco, Hao Feng, Viola Hall, Susan Hefuna, Isaac Julian, Rashid Korechi, Ken Lam, Nalini Malani, Yvette Maten, Johannes Pokela, Cat Diver, Andri Sala, Inka Sonibare, Ivan Sundaram, Nasrin Tabat Kabai, Beta Terford, Camelia Uranga, Fred Wilson, and Siong. Jadi semua salah satunya ditulis di sini adalah Harry Dono. Di sini. Luar biasa. Jadi partisipan pameran internasional Unpacking Europe. Oke, jadi bukan cuman you become ada tempat dokumentasi, tapi sebenarnya Om Harry Dono juga bagian dari dokumentasi itu sendiri. Sudah tidak berjarak lagi dengan. Luar biasa. Ini wayang-wayang juga. Jadi kita juga ada kuda binal gitu yang dari ada buaya, ada kuda-kuda, ini kita bikin seperti kuda lumping gitu. Oke. Jadi kenapa ya? Aku kalau mikir Harry Dono suka terbesit wayang di dalamnya. Kenapa tuh? Ya karena wayang itu sebetulnya formulasi dari adanya seni kontemporer. Karena di dalam wayang itu tidak ada penyekatan antara berbagai disiplin ilmu seni. Karena di wayang itu ada seni rupa, ada seni tari, seni musik, teater, arsitektur, tekstil, dan segala macam itu tidak terpisahkan di dalam terutama pertunjukan wayang ya. Jadi kalau dalam seni modern itu fakulti-fakultinya terpisah, misalnya seni lukis sendiri, seni grafis sendiri, seni patung ya. Tapi kalau di wayang itu seluruhnya ada di situ. Jadi satu ya dia, antara musik, antara filosofi, antara semuanya sastra menjadi satu. Dan saya kira untuk seni kontemporer Indonesia formulasinya itu justru sudah ada pada seni-seni tradisi yang ada gitu. Oke. Itu yang jadi cikal bakal ya. Dan itu ada Mbah Marijan itu. Waktu itu belum terkenal Mbah Marijan, penjaga Gunung Merapi ini. Jadi dia saya kasih quote waktu saya pulang dari Jerman, saya kasih quote karena di Merapi dingin gitu. Dan belum di Om Heri juga masih muda ya? Ya, waktu itu saya masih muda tuh. Oke. Mbah Marijan. Jadi artinya bahwa ketika ada para penulis-penulis seni ya, gitu. Jadi seperti George Orwell atau John Naisbitt atau misalnya penulis-penulis untuk yang menuliskan masa depan, saya kadang-kadang bertemu dengan paranormal untuk tidak bertanya persoalan pribadi, tapi Indonesia ini akan dibawa kemana, jadi atau bagaimana Indonesia memposisikan diri di dunia global. Sekarang Mbak Marijan udah nggak ada, aku mau nanya sama Om Heri. Iya. Apa Indonesia mau dibawa kemana ke depannya deh Om? Iya, saya kira dalam situasi kebudayaan seperti ini kita masih banyak didikte oleh dunia global ya, bukan sebagai decision maker atau sebagai trendsetter. Jadi kedepannya saya kira harus ada hal-hal yang sifatnya internasional, dan di situ kita sebagai pencetusnya gitu. Karena kita ini bukan lagi ditanya seni apa sih yang sedang tren di luar negeri, cari ide-ide, tapi juga di sini juga ada lukisan yang tentang Raden Saleh. Seandainya Raden Saleh hidup itu, Raden Saleh mungkin bikin instalasi yang sebelah sana itu ada Batman Blue dan Flying Angel. Nah yang ini seperti mencuri
dari Raden Saleh ini. Banyak figuratif yang dirubah tapi kayaknya Om Iya, Heri. saya ada di bagian atas. Yang paling bandel kayaknya Om Heri ya, Mas Heri ya. Saya di dalamnya itu ada tokoh-tokoh politik. Jadi ini seperti keluar dari gedung kolonial gitu di abad ke-21. Mas Heri kenapa naruh potret figur you di atas genteng? Karena saya sebagai seni itu katanya sebagai membuat karya seni itu adalah kesaksian zaman gitu. Di dalam lukisan Raden Saleh yang asli pun sebetulnya ada Raden Saleh juga di situ. Lagi sedih begitu kan ya. Jadi seperti kesaksian. Mungkin kita habis ini Saksian zaman tapi dari genteng. emang kontemporer atau totalitas Mas Heri ini. Ya, terima kasih. Yuk kita ke ruangan lain ya. Banyak. Jadi ini ruang untuk karya-karya instalasi, display, tapi juga kadang-kadang kita pakai untuk latihan bela diri kelompok putih. Oke, jadi ini pantesan banyak banget instalasi Betul. figuratif. Ini juga motorik ya apa? Ya, ini ada mekaniknya, Mekaniknya. ada soundnya juga. Gitu. Jadi kita pernah pamerkan di beberapa tempat. Gitu. Kenapa Mas? Apa yang bikin you interest terhadap karya instalasi? Ya, karena instalasi itu kan sebetulnya konsep utamanya adalah mengenai keruangan. Gitu. Kalau patung itu kita membicarakan tekstur dari patung itu, komposisi materialnya gitu ya. Tapi kalau instalasi itu kita bicara keruangan, baik keruangan dari diri kita, dari hati kita, tapi juga dari atmosfer yang ada di sekitar kita gitu. Jadi bicaranya tentang keruangan itu sendiri. Oke. Dia bisa seperti teatrikal gitu kan, ada sound, ada sesuatu yang bergerak, dan itu seperti ada yang ada di dalam konsep animisme ya, yang sebetulnya itu adalah bagian yang ilmu pengetahuan yang tinggi sekali gitu yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Mas Heri, ini kalau boleh dijelasin sedikit secara quick nih apa aja nih kira-kira ini karya apa aja sih sebenarnya? Ini oksimoronnya. Oksimoron itu seperti apa yang kita katakan sebetulnya kebalikan dari arti dari apa yang kita katakan. Jadi seorang pengendara itu bukan kendaraannya bagus terus dia menjadi bagus, tapi pengendaranya itu sendiri yang harus bagus, bukan kendaraannya. Karena kendaraan bagus, kalau pengendara tidak bagus, dia akan merusak semua harmoni sekitar jalan atau lingkungan. Yang ini dinosaurus spirit. Jadi saya menganggap bahwa dinosaurus itu punya roh. Jadi jangan-jangan perang dan lain-lain itu kita masih punya DNA dinosaurus di dalam tubuh manusia. Jadi di abad ke-21 yang katanya peradaban itu kita semakin tinggi, tapi perang di mana-mana. Nah itu di antara Rusia dan Ukraina, kemudian Palestina, Israel dan tempat lain. Itu artinya bahwa masih terjadi apa yang disebut kekerasan, peperangan ya. Jadi Nggak kelihatan kayak manusia ya? nggak kelihatan manusia. Kita seperti beradab tapi di dalamnya tidak. Pantes aku sering banget ngelihat karya-karya Mas Heri itu membawa metafora dinosaurus ya. Dinosaurus. Kalau ini tentang manipulasi genetik ya. Jadi, kita tahu bahwa makhluk AI ini akan menciptakan robot-robot ya. Dan itu saya kira keputusannya adalah apakah kita akan diatur oleh robot atau kita sebagai manusia punya sensitivitas dan sensibilitas intelektualitas yang tidak bisa didiktekan oleh robot itu. Karena kita menciptakan dia tapi tiba-tiba dia mengatur kita gitu. Ini banyak banget ya karya-karya Mas Heri yang instalasi. Iya. Dan menarik. Banyak yang maksudnya dia menguasai ruangan nih. Betul. Jadi memang
Ini kan misalnya ini kepala-kepala saya tuh yang saya rekam waktu saya umur 40 tahun. Jadi fermentation of brain itu kita otak kita difermentasi dengan yang disebut pengetahuan tapi yang sebetulnya tidak akurat di dalam apa namanya informasi yang kita dapatkan dari media sosial. Kadang-kadang apa namanya karena pemiskinan literasi akhirnya kita cuma tahu kulit-kulit luar permukaan dari informasi tapi tidak mendalami, sehingga dalam karya ini matanya terbuka tapi dia itu apa namanya mendapatkan informasi yang ini problemnya di artificial intelligence ini kadang-kadang di dalam kebudayaan itu kita nggak lagi masuk ke wilayah-wilayah aslinya gitu. Banyak kerancuan gitu ya Mas. Banyak rancuan, jadi kita dapat informasi dari media sosial tapi kita ke lokasi yang aslinya itu berbeda sekali gitu. Luar biasa banget. Ini emang luar biasa Ruang Kadip, banyak banget, dan juga karya-karyanya. Ini banyak juga karya-karya yang udah dipamerkan di luar negeri berarti ya Mas? Iya, banyak yang udah dipamerkan di luar negeri. Jadi apa namanya? Ini kita pamerkan di Korea waktu itu. Yang apa? Judulnya Raden Saleh Animism. Jadi mesin-mesin ini ya, mesin-mesin mobil itu sebetulnya juga tadinya dari orang memakai kuda sebagai power ya. Tapi sampai hari ini tenaga mesin mobil itu atau motor masih pakai horsepower gitu ukurannya. Wow. Jadi di Jerman misalnya gitu. Ini bawanya gimana Mas Heri? Kalau di luar negeri? Di luar negeri kita bikin crate yang besar. Terus crate-nya lebih berat daripada ini ya, handongnya ini. Dan ukurannya kan berarti ini luar biasa. Di Plus Museum, kemudian ada juga yang di Guggenheim, Abu Dhabi, dan di beberapa museum ya di Jepang. Misalnya Museum, terus ada di Intercommunication Center Museum di Tokyo. Jadi kita di sini karya-karya menyebar ke beberapa museum karena ketika karya itu masuk museum itu karya itu akan terus bisa dibicarakan dan dibahas gitu untuk intelektualitas. Ini nih aku dari tadi ngeliatin kayaknya mengerikan sekali nih Mas. Iya, ini eksekusi saya bikin tahun 95 dan ini ikut di Gwangju Biennale yang pertama gitu. Jadi saya ketemu Ini Gwangju Biennale. Gwangju Biennale yang pertama tahun 95. Mas Heri tuh ikut Biennale berapa kali kok? Dari tadi kayaknya ini dari Biennale sini, ini Biennale sini. Iya, saya waktu itu juga apa ya pernah menjadi peserta Biennale terbanyak nomor 2 dari seluruh seniman di dunia gitu. Terbanyak kedua dari seluruh seniman di dunia. Iya. Orang Indonesia, seniman Indonesia. Seniman Indonesia. Dan itu ditulis di Asia Pacific Triennial Magazine di Australia. Wow. Total berapa yang isi Mas Heri ingat? Apanya? Biennale yang udah diikutin. Diikutin mungkin sekitar 30-an. Wow. Atau lebih mungkin saya. Itu kayak banggain satu kali aja itu udah jadi effort yang tinggi dan Betul. ini banyak banget tapi karya-karyanya. Iya, jadi karya yang perahu ini kita ikuti Kochi Biennale di India. Oke. Kochi Biennale. Ini India ya, India. berarti. Ini karya judulnya Trojan Ship. Kuda Troya tapi perahu. Mas gimana sih caranya ikut segitu banyaknya Biennale tuh? Biennale itu sebetulnya yang diundang adalah senimannya. Karena senimannya harus menawarkan diskursus atau wacana-wacana yang berkembang dan dia sebagai pengambil keputusan. Jadi kalau art fair itu galeri biasanya, tapi kalau Biennale itu senimannya, dan senimannya harus ada di forum untuk membahas persoalan-persoalan seni yang ada di dunia sekarang ini, juga perspektifnya dari perspektif yang ada sifat-sifat lokalitasnya. Oke, jadi harus ada lokalitas, dia harus aktif di dalam forum juga ya.
Jantik kayak gini nih pernah di luar negeri juga mas? Iya, ini kita pamerkan di Yokohama Triennale. Waktu itu juga Marina Abramovic juga ikut. Jadi ini kita pakai papier mâché dan waktu itu ada apa namanya orang politik di Indonesia yang ada di sini dan orang mengintip lewat slide-nya itu. Oke. Wow. Jadi antri yang menonton tuh mengintip antri waktu itu di Jepang. Dan orang Jepang sangat disiplin sekali. Jadi emang dipikirin juga ya saat di negara mana showcase-nya apa namanya gimana environment di sana tuh dijadiin sebuah pemikiran tersendiri. Pemikiran sendiri dan juga memberi apa ya wacana-wacana baru di negara itu dan kita terbaca seni yang diekspresikan itu bisa dibaca oleh orang-orang lokal di sana juga. Ini balik lagi dengan dinosaurusnya ya. Kali ini ngomongin apa mas dinosaurus deh kalau gitu? Ini hampir seperti yang tadi itu yang Spirit of Dinosaurus. Ini kita bicara tentang The Three Musketeers ya, yang tiga ini ya. Jadi di sini ada tokoh-tokoh Salvador Dali, misalnya ada Hairil Anwar dan satu lagi itu ada Basquiat. Jadi kita bicara tentang apa ya DNA dinosaurus yang ada dalam tubuh kita dan juga apa ada semacam apa namanya krisis dalam peradaban misalnya perang dan lain-lain. Jadi kalau mau ini ya Dibunyikan ya. Wow. Ini juga bunyi saat dia bunyi itu. Wow. Saat bunyi juga belakangnya. Jadi ada mekanik gitu. Waduh. Modern itu kan biasanya semua serius ya. Ya. Seni kontemporer itu punya ciri khas parodi atau humor yang kontennya justru lebih dalam dari yang serius itu gitu. Jadi dalam level masyarakat itu ada level yang pertama yang di bawah itu level yang masih bertanya. Level kedua yang sudah serius mendiskusikan. Level ketiga yang sudah mentertawakan bahwa persoalan itu sebenarnya tidak terlalu sulit gitu. Apa itu alasan kenapa aku banyak ngelihat Gus Dur di beberapa potretnya Mas Heri? Iya, karena dia tuh apa ya seperti Abu Nawas gitu ya, seperti orang-orang sufi yang konsepnya adalah mentertawakan tentang kebodohan-kebodohan kita sebagai manusia. Keren banget sih. Ini ada apa lagi Mas Heri di sini? Ada lagi di sini, ini ada karya instalasi yang dulu saya bikin di Inggris tahun 96 ketika saya residensi di Museum of Modern Art. Jadi karya ini kemudian dihancurkan karena pada periode Orde Baru itu ini dianggap subversif. Ya ini karya yang saya bikin tahun 96 waktu saya ada residensi di Museum of Modern Art di Oxford di Inggris. Jadi apa karya ini kemudian dimusnahkan di sana, tapi kemudian tahun lalu saya bikin lagi di Indonesia. Jadi ini waktu di pameran sana dihancurin Dihancurin. sama Karena waktu itu dari Kedutaan Besar Indonesia itu ini dianggap provokatif, dianggap subversif. Jadi karena tentang surat perintah 11 Maret dan mereka menganggap dari pihak kedutaan itu tidak terjadi kudeta gitu. Saya bikin tentang persoalan kudeta dan apa saya buat pertunjukan juga waktu itu. Jadi apa namanya persoalan-persoalan itu di Inggris data-datanya lengkap ya tentang persoalan-persoalan kudeta itu. Jadi blooming in arts itu seperti Indonesia itu seperti kalau dilihat dari atas itu hijau, tapi yang terjadi
terjadi adalah dengan seragam militer itu hijaunya. Bukan. Oke. Karena pohonnya ditebangin waktu zaman saya itu. Oh, Bukan gitu. hutannya. Jadi emang benar-benar menceritakan hal itu ya. Jadi bisa karyanya bisa datang nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Karena Oke. nggak bisa pulang waktu itu. Wah bahaya banget. Ah, Nah, ini saya ikutkan di Sydney Biennale di tahun 99. ini bisa pulang dong. Ini bisa. Enggak. Oh ini juga nggak bisa pulang. Dimusnahkan juga. Oh jadi dua karya ini dimusnahkan Mas. Dimusnahkan. Tapi kemudian saya Hah, dengan sketsa-sketsa yang saya punya, karena saya mau foto juga takut waktu itu. Kalau Segitu. fotonya diketahui, Gitu. saya bisa bahaya juga. gila. Berarti nekat juga ya bikin gini nih ada resiko tinggi yang di. Ada risiko tinggi, tapi kita sebagai kesaksian zaman kita juga harus paling enggak harus mengekspresikan persoalan itu yang bahwa satu peristiwa pernah terjadi gitu, bahwa kalau ini kan worship to power ya, jadi persembahan untuk kekuasaan gitu, semua simbol-simbol sepatu militer atau apapun itu Digambarkan ya? digambarkan. Yang waktu itu juga radionya juga dimusnahkan, jadi saya memakai MP3 terakhirnya. Oke. Karena kalau kita pakai kaset ini sekarang kita susah dari kaset yang jualan kaset juga nggak ada, kita kaset. Jadi ini radio yang mencerita apa sih cerita di radio ini? Tentang suara-suara, tentang demonstrasi, tentang berita-berita gitu. Oke. Jadi semua Mas, pengalaman dalam membuat karya seni paling dekat sama mati itu apa Mas? Atau paling dekat sama penjara itu apa Mas? Iya, waktu interogasi ya, misalnya waktu di airport saya pulang dari Inggris, Itu diinterogasi? saya 3 hari di kantor polisi, Pak. Tiga. 3 hari sebelum saya nggak tahu apakah hilang, tapi begitu sampai rumah saya bilang kepada ibu saya kalau pesawat saya delay di Singapura gitu, jadi orang tua saya nggak boleh tahu. Tapi waktu itu diinterogasi sama pemerintah Inggris atau? Nah, Indonesia di Jakarta. Oh jadi balik di airport Indonesia bukan di airport sananya? Sana enggak, di airport sininya katalog saya yang di Inggris itu dikirim ke Badan Intelijen